Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu panduan bagi manajer terkait peran pemerintah dalam pasar. Nah, sebelumnya izinin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Intiana Nabihah dan dua rekan saya, Rama Sabta Wijaya dan Dewi Rusdiana. Nah, pembahasan kita di sini adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu memiliki beberapa poin. Nah, poin yang pertama adalah kekuatan pasar. Kekuatan pasar yaitu kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga di atas biaya marginal. Nah, kekuatan pasar sendiri memiliki dua kebijakan, yaitu kebijakan antitrust dan peraturan dalam penetapan harga. Yang pertama, kebijakan antitrust. Kebijakan antitrust yaitu kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menjaga agar perusahaan tidak memonopoli pasar yang mereka miliki. Yang kedua, peraturan dalam penetapan harga. Nah, itu adalah gambar dari mengatur harga monopoli di tingkat yang efisien secara sosial. Pertimbangan situasi yang ada di gambar tersebut, yang mana monopoli yang tidak diatur menghasilkan Q pangkat M unit keluaran dengan harga P pangkat M. Sebuah industri yang kompetitif akan menghasilkan Q pangkat C unit dengan biaya marginal berpotongan dengan kurva permintaan. Nah, poin kedua dari kegagalan pasar adalah eksternalitas. Eksternalitas sendiri itu memiliki dua poin, yaitu eksternalitas negatif dan clean air act. Nah, yang pertama adalah eksternalitas negatif, yaitu biaya yang ditanggung oleh pihak yang tidak terlibat dalam produksi atau konsumsi dari suatu barang. Contohnya yang paling umum yaitu polusi. Saat suatu perusahaan menghasilkan limbah yang tidak mudah terurai atau memiliki efek yang merugikan pada sumber daya lainnya, maka limbah tersebut tidak tercakup dalam biaya produksi. Next. Kemudian yang kedua adalah Clean Air Act. Untuk mengatasi masalah eksternalitas yang disebabkan oleh polusi, Kongres mengeluarkan Clean Air Act pada tahun 1970 dan amandemen secara menyeluruh pada tahun 1990. Nah, gambar tersebut adalah gambar dari dampak Clean Air Act. Pada gambar tersebut, dijelaskan bahwa Clean Air Act menyebabkan perusahaan menyertakan biaya polutan yang dihasilkan karena biaya harus dibayar untuk setiap unit yang dihasilkan. Hal ini meningkatkan biaya marginal setiap perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sedikit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, kegagalan pasar barang publik. Barang publik yaitu barang yang dalam pengonsumsiannya bersifat non-rival dan non-eksklusioneri. Nah, konsumsi non-rival itu sendiri yaitu suatu barang merupakan non-rival dalam pengonsumsiannya jika pengonsumsian seseorang terhadap barang tersebut tidak menghalangi orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Sedangkan konsumsi non-eksklusioneri yaitu suatu barang atau jasa merupakan non-eksklusioneri jika sekali disediakan. Jika sekali disediakan, tidak ada yang dapat dikecualikan dari mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, kegagalan pasar informasi yang tidak lengkap. Yang pertama, ada aturan terhadap perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam. Salah satu contoh peraturan pemerintah yang dirancang untuk mengurangi kegagalan pasar karena informasi asimetris adalah aturan hukum terkait perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam atau insider trading di pasar saham. Yang kedua ada sertifikasi. Tujuan sertifikasi adalah memusatkan biaya terkait pengumpulan informasi. Semua perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah berada di bawah sertifikasi. Ketentuan tersebut mencakup seluruh organisasi nirlaba seperti Badan Amal. Yang ketiga, ada Third in Lending. Third in Lending Act memengaruhi penawaran dan permintaan kredit. Peminjaman potensial sekarang memiliki informasi yang lebih lengkap tentang apa yang tercakup dalam pinjaman. Yang keempat, ada kebenaran dalam periklanan. Peraturan periklanan yang mendorong kebenaran dalam periklanan
biasanya diberlakukan dalam bentuk tuntutan perdata. Menurut Section 43 dari Lanham Act, iklan palsu dan menyesatkan dilarang. Yang kelima, ada penegakan kontrak. Dengan menegakkan kontrak, pemerintah secara efektif memecahkan permasalahan akhir periode dengan mengharuskan orang yang tidak jujur untuk menghormati jangka waktu kontrak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada rent seeking atau pemburu rente. Dengan arti rente itu sendiri merupakan keuntungan yang didapat atas pemerintah. Nah, rent seeking ini sendiri merupakan sebutan bagi pemilik modal atau kaum kapitalis yang meraup keuntungan dengan memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa berdasarkan kepentingan diri sendiri dan termotivasi untuk mempengaruhi keputusan pihak lain. Nah, di PPT tersebut ada gambar diagram yang menunjukkan insentif untuk terlibat dalam aktivitas rent seeking. Nah, untuk menggambarkan rent seeking ini sendiri dan konsekuensinya seperti pada gambar di atas, misalkan seorang politikus memiliki kekuatan untuk mengatur monopoli. Monopoli saat ini menetapkan harga sebesar PM dengan menghasilkan keluaran sebesar QM. Pada keluaran dan harga monopoli, surplus konsumen digambarkan oleh segitiga A, B, dan C. Sehingga akibatnya setiap konsumen memiliki insentif untuk menjadi free ride. Dan pada akhirnya jumlah yang konsumen habiskan sebagai suatu kelompok akan sangat rendah. Perusahaan monopoli di isi lainnya merupakan entitas tunggal. Menghindari regulasi bukanlah merupakan barang publik untuk pelaku monopoli, dan monopoli akan menerima keuntungan pribadi jika dapat menghindari undang-undang. Lanjut kepada kebijakan pemerintah dari pasar internasional. Yang pertama adalah kuota. Nah, kuota itu merupakan pembatasan yang membatasi jumlah barang impor yang secara hukum dapat memasuki suatu negara. Nah, yang dimaksudkan kuota ini sendiri merupakan batas maksimal sebuah negara dapat mengimpor barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Selanjutnya, next, ada tarif. Nah, tarif dan kuota ini dirancang untuk membatasi persaingan dari perusahaan luar negeri di pasar domestik agar menguntungkan produsen domestik. Nah, jika kuota tadi berurusan dengan jumlah atau kuantitas, maka tarif ini sendiri akan berhubungan langsung dengan biaya. Seperti itu. Next. Nah, yang pertama ada tarif lump sum, yaitu suatu biaya tetap yang harus dibayarkan perusahaan pengimpor kepada pemerintah domestik, sehingga memiliki hak yang sah secara hukum untuk menjual produk di pasar domestik. Gambar yang tertera pada PPT merupakan dampak tarif lump sum terhadap penawaran pasar. Pada gambar tersebut menunjukkan efek tarif lump sum di pasar. Sebelum tarif diberlakukan, kurva penawaran untuk pesaing luar adalah ESF atau foreign, dan untuk produsen domestik adalah ES pangkat D atau domestik. Dan kurva penawaran penjumlahan penawaran domestik dan penawaran luar negeri adalah ES D plus F. Setelah tarif lump sum diberlakukan, kurva penawaran luar negeri menjadi ASF karena importer tidak akan membayar biaya tarif lump sum untuk memasuki pasar domestik kecuali harga berada di atas P2. Efek keseluruhan dari kebijakan ini adalah kurva penawaran domestik dengan harga di bawah P2. Tarif lump sum meningkatkan laba produsen domestik jika permintaan rendah. Namun, jika tidak berpengaruh terhadap laba produsen domestik, itu merupakan permintaannya tinggi. Next. Yang kedua ada tarif per unit atau cukai, yaitu biaya yang harus dibayarkan perusahaan pengimpor kepada pemerintahan domestik berdasarkan setiap unit yang dibawa perusahaan luar negeri tersebut ke suatu negara.
Nah, gambar yang tertera merupakan dampak tarif cukai terhadap penawaran pasar. Pada gambar tersebut, penawaran pasar di bawah tarif per unit saat ini adalah ACS pangkat D plus F plus T. Dan equilibrium yang dihasilkan berada di titik E. Tarif meningkat harga domestik yang konsumen harus bayarkan untuk produk tersebut sehingga meningkatkan laba perusahaan dengan mengorbankan konsumen domestik dan produsen luar negeri. Next. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.